Halo adik-adik, selamat datang di channel Kak Akidah. Buat adik-adik yang baru join atau baru menemukan channel Kak Akidah, silahkan bisa klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, biar adik-adik nggak ketinggalan seputar informasi, pembahasan soal-soal matematika lainnya. Dan buat adik-adik yang ingin meningkatkan kemampuan matematikanya, udah tepat banget nih, silahkan adik-adik bisa tonton video Kak Akidah, jangan di skip ya. Daripada di skip mendingan dipercepat aja pemutaran suaranya. Oke. Dan kali ini kita akan membahas latihan 28 dari buku Erlangga SPS Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka halaman 67. Oke, langsung saja. Nomor 1. Tulislah pecahan berikut dalam bentuk persen. Nah, adik-adik, di sini Kak Akidah mau kasih sesuatu nih buat adik-adik. Nah, jadi untuk persen ini adik-adik perlu ingat nih, ya di sini Kak Akidah mau kasih tahu pasangan-pasangan yang dia itu menghasilkan 100 gitu ya. Nah, di sini berarti ada 1 kali 100 gitu ya. Sama dengan kan 100. Nah, ini adik-adik harus hafal ya, biar nanti bisa langsung gitu kalau ada persen itu langsung udah tahu pakai yang mana gitu. Nah, kemudian ada 2 kali 50 ya kan, sama dengan 100 juga. Ada 4 kali 25 sama dengan 100. Ada 5 kali 20 sama dengan 100. Ada 8 dikali 12,5 sama dengan 100. Nah, ini fungsinya buat apa Kak Akidah? Buat nanti ya, kita ngecek misalkan di sini nih penyebutnya 20. Berarti nanti 100 kita bisa bagi dengan 20, yaitu hasilnya adalah 5. Ya, jadi 100 dibagi 20, 5 kayak gitu ya. Nah, kemudian misalkan di sini ada 8 nih adik-adik. Nah, berarti kita bisa hitung 100 dibagi 8, yaitu 12,5. Gitu ya adik-adik. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita coba bahas soal berikut. Nah, di sini ada yang A dulu, 1/4. Nah, berarti kita bisa pakai yang ini ya adik-adik, kita bisa pakai gitu. Nah, yang A ini enaknya di mana nih? Sini aja deh, nggak apa-apa. Jawab. 1A. 1/4. Berarti dia kan mau dijadiin persen ya. Nah, di sini nanti ada 2 cara adik-adik. Ya, mungkin guru adik-adik akan menjelaskan diubah dulu penyebutnya, dijadikan 100 gitu. Dikalikan berapa biar jadi 100. Nanti atasnya juga sama, harus angkanya sama. Dan kalau menurut Kak Akidah itu kurang efektif adik-adik ya. Karena kalau misalkan nih penyebutnya selain yang ada di sini, itu nanti adik-adik akan kesulitan cara mencarinya. Ya, misalkan kayak 7, ada nggak di kotak yang ini? Nggak ada kan? Nah, itu akan kesulitan. Jadi sebaiknya pakai cara yang dikali 100%. Jadi 1/4-nya kita tulis dulu dikali 100%. Nah, dikali 100%. Nah, terus gimana Kak Akidah? Nah, tinggal adik-adik cek nih di kotak yang ini. Kalau adik-adik sudah hafal, syukur sekali ya, itu jauh lebih memudahkan. Nah, di sini kita bisa cek 100 dengan 4. Ternyata di sini ada nih 100 dibagi 4. Jadi hasilnya adalah 25. Gitu ya adik-adik ya. Berarti ini jadi 25, ininya jadi 1. Kenapa? Karena masing-masing dibagi 4. Kemudian tinggal kita hitung 1 dikali 25 berarti berapa? 25/1, berarti tetap 25%. Gitu ya. Jadi jawaban yang A adalah 25%. Gitu adik-adik ya. Oke, berikutnya yang B. Nah, ini 1/7. Oke, di mana ya yang B? Di sebaliknya aja deh biar enak. 1/7. Berarti kita tulis dulu yang B ya. 1/7 sama dengan 1/7 dikali 100%. Ya, kita cek di kotak ada nggak nih yang 7?
Nggak ada ya, berarti tidak bisa adik-adik. Artinya gimana Kak Akidah? Artinya kita kalikan dulu ya, 1 dikali 100 dulu, hasilnya adalah 100 ya. Kemudian kita bagi dengan 7 adik-adik ya. Nah, kita tuliskan dulu boleh 100 per 7. Ini masih ada persen. Nah, nanti di sini biasanya guru-guru adik-adik itu memberikan kebebasan adik-adik apakah mau diubah menjadi pecahannya desimal, persennya gitu ya, atau pecahan campuran. Nah, Kak Kida lihat di contoh buku Erlangga itu diubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. Jadi kita bisa ikuti ya, diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, berarti kita boleh tuliskan dulu adik-adik penyebutnya yaitu 7. Nah, 7 dikali berapa? Ya, hasilnya itu mendekati 100. Atau 100 dibagi 7 berapa sih? Yang hasilnya mendekati 100. Nah, ternyata hasilnya adalah di sini 14. Ya. Nah, kalau kita kalikan 7 kali 14 adalah 98. Berarti kurangnya berapa? 2. Nah, di sini masih ada yang nanya nih. Kak Kida lihat di komentar gitu ya, baca. Kak, di soal lain tapi ya, itu kenapa 2-nya dari mana gitu. Nah, 2 ini adalah sisanya. Ya. Kalau misalkan mau diajarin nih, kita boleh bahas ya porogapitnya 100 dibagi 7 gitu ya. Nah, 1 bagi 7 nggak bisa. Sebenarnya di sini harus tulis 0, tapi biasanya nggak ditulis ya. Oke, kita ambil jadi 10 bagi 7 adalah 1. 1 kali 7 adalah 7 dikurangi. 10 ambil 7 adalah 3, 0-nya turun ya, yang ini turun gitu. 30 bagi 7 adalah 4. 4 kali 7 adalah 28 dikurangi 2 ya. Penyebut ini kita tulis ya. Kemudian yang di atas nih hasil itu kita tulis di depan ya. Kemudian sisanya kita taruh di atas nih sebagai pembilang dari pecahan campuran tersebut gitu. Nah, ini tidak bisa dibagi ya 2 dengan 7, jadi sudah selesai adik-adik. Jadi jawabannya adalah 14, 2 per 7%. Wajib ditulis persennya ya, karena kita mengubah bentuk persen gitu. Oke, lanjut. Berarti tadi berapa? 14 2 per 7 ya. Yang B 14 2 per 7%. Oke, lanjut berikutnya yang C 1 per 8. Nah, 1 per 8 di sini ada. Kita jawab di sini ya yang C. 1 per 8 sama dengan berapa per berapa? Oke. 1 per 8 dikali 100%. Nah, ternyata di sini ada nih adik-adik nih. 100 dengan 8. Jadi 100 dibagi 8. Jawabannya 12,5 kan? Berarti di sini kita dibagi 8-nya dengan 100-nya ya. 100 bagi 8 adalah 12,5. Kemudian 8 bagi 8 1. Tinggal kita hitung ya, dikali 1 kali 12,5 berarti 12,5 per 1 tetap ya 12,5. Jadi jawabannya adalah 12,5%. Oke, gitu ya adik-adik ya. Ini koma. Koma lah itu. Oke, lanjut berikutnya yang D. Kita di sini saja yang D ya. 1 per 20 sama dengan berapa persen? Berarti 1 per 20 dikali 100% ya. Nah, 100 pasangannya dengan 20 adik-adik. Berarti yang mana? Nah, ini nih ya, 100 sama 20 berarti berapa? 5 ya. Oke, masing-masing dibagi dengan 20. Atau boleh coret dulu nolnya, boleh 0 sama 0-nya, nanti 10 sama 2 boleh tinggal dibagi ya. Berarti ini adalah 5, ininya 1. Jadi tinggal kita hitung 1 kali 5 adalah 5 dibagi 1 jadi 5% ya. Berarti ini jawabannya 5%. Oh iya, ada tambahan nih adik-adik, satu lagi Kak Akidahnya lupa. 10 kali 10 ya sama dengan 100. Jadi kalau misalnya pasangan 10 ya jadi 10.
gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya adik-adik. Mungkin pembahasan kali ini cukup sekian. Jangan lupa di like dan juga di share ya. Semoga makin bermanfaat buat yang lainnya. Dan buat pembahasan soal-soal yang lainnya silahkan adik-adik bisa cek di playlist. Semoga bermanfaat. Terima kasih.